Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat admin semuanya, balik lagi nih di Observasi obrolan seru bervariasi episode 17. Nah, sebelum kita masuk ke inti pembahasan, mungkin kita memperkenalkan diri terlebih dahulu kali ya. Nah, perkenalkan, nama gua Afkar dari staf Departemen 3. Di sini gue sebagai moderator. Nah, di sini kita sudah kehadiran dua orang hebat nih dari Departemen 1. Mungkin boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, baik. Kenalin, nama gue Zidan Raffian dari staf PSDM. Kenalin, nama gue Bani, gue sebagai Kepala Bidang Organ 1. Gimana nih kabar kalian berdua? Sehat, alhamdulillah. Lu apa kabar lu? Alhamdulillah baik. Cuman kemarin tuh gue baru sembuh sih. Entah kan cuaca lagi Nggak bagus ya? lagi nggak bagus juga, benar. Lagi hujan mulu ya? Lagi hujan mulu. Nah, ini buat para pendengar podcast sobat admin, jangan lupa kalian jaga kesehatan, jangan lupa juga minum vitamin karena kan cuaca sekarang tuh lagi ekstrim juga ya, musim ntar hujan, ntar panas, bener kan. Langsung aja kali ya, biar nggak usah lama-lama. Sebelumnya kalian tahu gak tema yang bakal dibahas kali ini? Bahas kali nih temanya, mungkin belum tahu nih kira-kira apa nih tema yang mau dibawa. Oke, temanya itu pengembangan organisasi, strategi pengembangan sumber daya manusia, dan perencanaan dalam berorganisasi. Nah, gimana nih pendapat kalian dari tema tersebut? Berat ya temanya ya? Lumayan. Berat ya? Berat. Strategi pengembangan sumber daya manusia. Untuk mengembangkan organisasi. Iya, benar. Nah, ini kan ada ketua pelaksana aksara juga nih ya, dari tahun 2022 sampai yang kemarin nih, Zidan 2023 ya kan? Ya. Nah, yang mana aksara ini kan bisa dibilang proker paling besar di IMIA lah ya. Nah, Bani dan Zidan sewaktu kalian sebagai ketua pelaksana aksara, gimana sih pandangan kalian pada saat menjadi ketua pelaksana? Mungkin boleh. Mungkin yang baru aja dulu. Mungkin dari Zidan bisa dijawab. Oke. Wah, mungkin pertanyaannya terkait gimana jadi ketua pelaksana ataupun pandangan jadi ketua pelaksana aksara ya. Betul. Mungkin gua sebagai ketua pelaksana aksara tahun 2023 yang mana masih hangat lah ya. Masih 2 minggu seminggu lebih ya yang lalu ya. Seminggu, iya. 2 minggu ya, 2 minggu. Nah, itu menurut gua proker yang di Himia menurut gua tuh gede lah gitu. Bener-bener nguras tenaga, nguras pikiran, waktu segala macam, dan menurut gua itu keren sih prokernya. Maksudnya dari situ gua diamanain sama departemen gua sendiri jadi ketua pelaksana, ya gua ngerasa kayak banyak yang gua ambil situ. Dari mulai gimana kita ataupun gua nih sebagai ketua pelaksana mengkoordinir teman-teman panitia, mengkoordinir konsep acara itu sendiri. Ya menurut gua itu seru lah. Seru banget ya. Jadi ketua pelaksana aksara tuh mungkin dari Bani gimana? Kalau pandangan dari gua dulu sebagai ketua pelaksana sih sebenarnya beratnya itu untuk tegas ke teman-teman sendiri. Kalau misalnya ada yang telat atau gimana, itu harus bedain tuh gimana teman, gimana lu sebagai ketua. Dan ketua pelaksana itu harus dengan cepat untuk ngambil keputusan gitu. Nggak bisa kalau misalnya dibentrokin masalah langsung nanya dulu tuh nggak bisa. Itu berat. Berarti harus seorang ketua tuh harus bisa menyelesaikan masalah dengan sendiri. Cepat dan tepat. Nah, menurut pandangan kalian berdua nih, berorganisasi di Himia itu seperti apa sih? Mungkin dari KDP dulu bisa. Kalau berorganisasi di Himia sebenarnya seru ya, asik. Karena di Himia juga orang-orangnya tuh nggak yang kutu buku banget, nggak. Ada yang kutu buku tapi dia juga masih bisa nongkrong, masih bisa asik-asikan, seru-seruan. Jadi tuh berorganisasi di Himia tuh kayak nongkrong, cuman ada hal yang harus kita kerjain gitu. Jadi kita bisa pusing bareng, seneng bareng, seru. Nah, menurut lu gimana? menurut gua. Oke. Berorganisasi di Himia menurut gua seru, asik, menyenangkan dengan teman-teman baru lah gitu, teman-teman pada saat gua jadi maba gitu. Ketika gua ngeliat oh ada PDA merah nih gitu kan, kayak seru nih masuk sini gitu kan. Jadi kira gue ngerasa kayak wah
gue pengen gitu di situ gitu. Nah sekarang gue udah menjabat sebagai staff gitu, gue ngerasa kayak banyak pengalaman yang gak gue dapat di kelas gitu. Jadi kayak mungkin dari terkait jadi kan di kimia ini juga merujuk ke prodi ya. Jadi kayak mungkin ketika kita punya proker entah kajian atau apa, jadi tuh hal-hal yang kita nggak dapat di kelas, ruang kelas, kita dapat tuh di ruang forum di luar gitu, terutama di kimia. Jadi menurut gua asik lah organisasi tuh di kimia. Sebagai wadah juga ya. Iya, sebagai wadah. Benar, wadah. Sebagai wadah. Terus strategi apa sih yang kalian udah buat untuk melanjutkan regenerasi di kimia? Wah, yang bersangkutan gue nih, Widor nih, bisa jawab nih. Kalau Agak berat ya. Strategi sih biasanya kita membacanya dari angkatan kalian dulu waktu gue jadi staff, membaca angkatan kalian yang udah kayaknya udah mulai malas berorganisasi gitu. Terus jadi di tahun sekarang nih di Maba 2023 kita bikin karena rata-rata kalau kita baca dulu tuh anak-anak Maba tuh maunya jalan-jalan karena masih mau nyari nama gitu. Nah, kita bikin tuh gebrakan buat collab sama departemen kalian, PGP. Jadi perkenalan himpunan dari kami itu kunjungan ke instansi kelan waktu itu. Dan alhamdulillah waktu itu sampai ya overload lah. Overload bener. Banyak banget itu yang ikut kemarin. Kami pusing kan nyari transport. Wah, parah itu. Nah, itu salah satu strategi biar mereka tertarik dulu lah seenggaknya sama kimia. Mungkin dari Jidan. Mungkin sedikit nambahinnya dari Widor ya. Kayak benar gitu. Di periode kali itu kan ada collab antara PGP dan PH, Pengadilan Himpunan, sama Publigus atau Publik. Itu sih dari pada saat impactnya tuh gede. Pada saat kita kelar PGP tuh mereka juga bakal banyak nanya nih, Kak kira-kira apa lagi ya organisasi di kimia, maksudnya proker-prokernya gitu setelah ini gitu, maksudnya lebih banyak kepo nih mereka gitu. Jadi menurut gua strateginya benar itu kayak tadi, dengan mungkin ngubah ataupun ngebuat konsep acara jadi menarik biar teman-teman yang pertama di Maba nih angkatan 2023 ngerasa wah seru nih di kimia gitu. Mungkin gue sedikit nambahin aja gitu sih. Oke. Nah, menurut kalian tantangan utama yang dihadapi di organisasi dalam mengelola perkembangannya apa sih? Maksudnya kan apalagi kita kan lagi ada di era yang bisa dibilang era 5.0 lah ya, yang dimana era itu terus berubah dengan cepat. Nah, menurut pandangan kalian gimana? Tantangan utama Yang dihadapi dalam organisasi. tantangan utamanya jelas kita nggak, ketika ada orang mau masuk organisasi kimia tuh di kimia kita cuma ada wawancara dan kita juga nggak bisa menutup kemungkinan orang itu untuk masuk atau menutup keinginannya buat masuk ke kimia gitu. Jadi kita nggak bisa lagi memfilter secara berkelanjutan untuk mencari yang mana berkualitas mana enggak. Kadang SDM sendiri yang di dalam kimia itu menghambat juga, tetapi banyak juga dari luar kayak uang atau tantangan dari media sosial tentang pandangan ke organisasi itu sekarang kayak udah citranya buruk. Jadi itu sih tantangan utamanya untuk kita. Pengaruhnya di sosial media itu biasanya. Pengaruhnya juga berpengaruh. Mungkin Jidan boleh nambahin lagi. Mungkin tantangan berorganisasi di era-era sekarang, di mana era tadi disampaikan sama Afkar juga terkait 5.0 5.0 atau era society ya, yang dimana mungkin gear organisasi teman-teman tuh udah mulai berkurang ya karena ngelihat teknologi yang canggih gitu kan, semua udah serba ada gitu. Jadi menurut gua itu tantangan banget sih ketika kita di kampus kita punya wadah organisasi, tapi kan mereka kadang anggap itu organisasi hal yang yang bikin pusing gitu untuk mengganggu, katanya kayak bisa mengganggu akademik gitu. Padahal kan kalau misalnya kita lihat sekarang kalau ngeliat ngebaca dari teman-teman angkatan 23 ya, kayaknya mereka dengan pertanyaan tadi tuh mereka kayaknya masih itu dah kayak ngerasa mereka masih seimbang gitu, masih pengen berorganisasi kan. Menurut gua tantangan yang mereka hadapin sekarang ya lebih baik ke diri sendiri sih, ngeliat semuanya udah canggih jadi ngerasa kayak ya balik lagi ke diri sendiri, dia mau berorganisasi apa enggak, mau menambah wawasan dia ketika dia di luar kampus gimana gitu sih mungkin. Oke, nah menurut kalian apa sih langkah yang harus diambil untuk mempercepat perkembangan sebuah organisasi? Mungkin ini kan lebih ke langkah untuk mempercepat berkembangnya sebuah organisasi. Kalau menurut pandangan gua
ini untuk di Himia sendiri ya. Iya, buat di Himia sih. Kalau di Himia sendiri menurut gua nggak bisa dipercepat untuk berkembangnya organisasi karena di Himia merupakan himpunan kan, rumah pertama untuk maba. Jadi paling kita nggak mempercepat mereka untuk berkembang, untuk mencari tahu, tapi kita akan memberikan dasar-dasar dan etika berorganisasi itu seperti apa, ya hierarkinya seperti apa. Kita ngasih tahu dasar-dasarnya, nanti mereka kalau misalnya mau ada inovasi, improve itu akan kita arahkan gitu. Jadi kita nggak bisa bilang untuk mempercepat perkembangan, tapi kita akan memantau dan mengarahkan bagaimana caranya organisasi bisa berkembang melalui orang-orang tersebut. Itu Bukti penyesuaian ya. ini saya. Nah, kalau dari lu sendiri terkait pertanyaan tadi tentang apa tentang langkah ya? Ini mempercepat Perkembangan. Langkah yang harus diambil untuk mempercepat perkembangan organisasi ini. Iya benar. Mungkin balik lagi ya ketika emang kita pada saat melakukan mungkin sekarang nih kayak sebagai staf SDM kan mungkin melihat nih anak-anak ngabain gimana kan. Itu kan kita di situ juga sebagai tupoksi presiden sendiri untuk melihat maba-maba ini aktif nggak sih gitu, yang punya potensi untuk ngisi di organisasi itu gimana gitu kan. Jadi balik lagi ya, kalau emang di situ kita dari staf juga sama teman-teman yang lain bisa menyaring mencari teman-teman yang punya potensi gitu, mungkin itu pada saat nanti masuk di bagian dari Himia, mungkin dari staf jadi staf ya, bisa sih maksudnya jadi mempercepat keberkembangan organisasi tersebut. Mungkin lebih ke arah inovasi mereka ya, inovasi mereka untuk gimana caranya organisasi ini biar lebih terus berkembang gitu sih. Itu aja. Ya mungkin gitu. Oke. Nah, ini mungkin gue punya pertanyaan buat Bapak Kadep 1. Pertanyaannya itu bisa dijelasin nggak sih tentang struktural organisasi di Himia tuh ada apa aja? Oh iya, di Himia itu kita punya ketua umum pasti, terus di sampingnya dia ditemani oleh sekretaris umum dan bendahara umum, lalu ada departemen 1. Departemen ini kita jadi 2, ada yang PSDM, ada yang PO, ada kadep, ada sekdep, ada biro. Departemen 2 ini tentang kajian penelitian strategis atau KPS, itu ada kadep, sekdep, terus sama staf langsung, kita nggak punya biro. Terus di 3 ini ada Harlem atau hubungan antar lembaga, kita punya humas, kita punya Medinfo untuk ya ke studi sosial untuk namu-namu. Terus yang keempat kita punya sosek atau sosial ekonomi. Di situ juga kita punya biro cegah dan biro Bumia untuk mencari uang tambahan untuk masuk ke Himia. Kelima itu kita punya pemberdayaan perempuan. Jadi ya ketika ya perempuan bisa lah berkontribusi di Himia gitu, bahkan di luar. Terus yang keenam ini ada kebudayaan, minat bakat dan kebudayaan. Ini dia nggak punya biro juga, tapi dia langsung staff dan prokernya nanti ada Aksera. Oke. Tadi kan dijelasin juga tuh ada kadep, sekdep, sama biro-bironya. Nah, gue pengen nanya peran seorang kadep, sekdep, dan biro-biro itu apa sih? Sebenarnya kalau untuk peran kadep sekdep ini hanya memantau jalannya departemen dia nih. Dia udah menjalankan tugas atau belum staf-stafnya ya, dan bironya. Dan staf ini punya inovasi apa nih, nanti ditampung ke biro, nanti mereka campurin di sana, lalu nanti lapor ke kadep sekdep, dan kadep sekdep memberikan kalau misalnya keluar jalur dari yang kita emban di Himia, itu akan kita ingatkan atau kita arahkan untuk balik ke arahnya. Lebih ke arah situ sih kadep sekdep itu, untuk memantau perkembangan biro dan staf-stafnya. Oke. Nah, gue juga punya pertanyaan nih buat Jidan. Nah, kan Jidan ini sekarang posisinya ada di PSDM, benar nggak? Ya benar. Oke. Bagaimana sih cara-cara yang dilakukan buat ngerangkul angkatan 2023 ini? Sebenarnya kalau ditanya kayak gitu ya, itu sebenarnya pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Maksudnya dengan alasan yang konkret gitu. Kalau mungkin pakai alasan konkret belum tentu terimplementasi nanti di lapangannya gitu kan. Mungkin pakai cara-cara kayak kita lebih mendekatkan diri sih ke teman-teman 23 ini, maba-maba ini, kayak mulai dari PKKMB kita ajak nongkrong, kita ajak ketemu, ajak
ngobrol lah biar tahu nih, maksudnya ini loh, maksudnya Gambaran angkatan yang udah ada di AP gitu, bisa dari 21, 22 maupun 20 gitu kan, yang kemarin sempat ketemu di PKKMB, dan setelah dia di PKKMB juga kita lebih intens gitu dengan adanya himnya juga, itu ngebantu dengan proker-proker. Kita itu proker yang di PH dan PGP atau Poli Catatan Himnya itu kan yang benar-benar ngebuat mereka tuh jadi apa ya, merangkul lah gitu, maksudnya jadi dekat lah sama teman-teman lain. Mungkin lebih itu mungkin lebih kesadaran diri teman-teman 23 sendiri sih. Kayak kemarin tuh dari Aksara kan, maksudnya dari dua kelas ini kan kecampur ya teman-temannya gitu. Ketika emang pada saat kelar, jadi kan mereka tuh dikelompokin gitu di proker itu, misalnya di acara itu dikelompokin masing-masing kelas lah, beda-beda kelas lah gitu. Nah jadi pada saat setelah udah kelar Aksara atau proker yang kemarin tuh, jadi yang gue lihat sih mereka itu lebih dekat gitu, lebih sering kumpul, nggak hanya sama teman-teman di kelasnya, lebih ke kelas yang lain juga nyebar gitu. Dan ya itulah sih kayak cara ngerangkul mereka tuh. Dari situ kita lihat kalau emang mereka benar-benar, mungkin dari impression kita juga ya sebagai apa ya, sebagai ibaratnya kakak tingkat lah gitu. Ya kita gimana sih harus ngasih first impression ke mereka tuh harus bagus apa enggak gitu. Ketika emang, tapi kan kita harus menampilkan yang baik ya. Ya mungkin dengan sekarang sih menurut gua udah cukup lah, maksudnya udah lumayan mereka tuh dekat sama kita. Nah, angkatan 21 maupun 22 gitu sih. Oke. Mungkin buat yang terakhir nih ya, sekalian buat menutup podcast kali ini, ada nggak pesan-pesan untuk mahasiswa baru nih, khususnya buat yang nantinya ingin bergabung di HIMIA? Gabung di HIMIA? Mungkin ini maba yang mau gabung di HIMIA berarti spesifiknya. Pesan-pesan. Pesannya sih ya ikutin aja alurnya, nurut sama kakak tingkatnya, karena secara bukan mau so tahu, tetapi memang secara fakta kakak tingkat di HIMIA ini lebih tahu tentang organisasi dibanding kalian untuk masuk ke HIMIA ya. Berbicara HIMIA. Jadi kalau misal kalian masuk HIMIA ya nurut aja, terus ikutin, terus jangan pernah kena omongan orang lain kalau organisasi itu seperti apa. Kalian kalau misalnya memandang buruk organisasi seperti apa, ya kalian coba masuk organisasinya dulu biar kalian tahu sistemnya tuh buruk atau enggak, atau kalian mau mengubah ya kalian harus masuk sistemnya dulu gitu. Jadi pesan-pesannya tetap kalau misalnya kalian ingin dari hati pengen masuk HIMIA, ya udah masuk aja. Kita juga semua ngerangkul kok, kita nggak ada yang namanya senioritas, kita nggak ada yang apa. Jadi ya udah masuk aja, kita akan have fun bareng kok, gitu aja sih. Tambahan sedikit ya untuk teman-teman terkhusus angkatan 2023 yang nantinya mau bergabung di HIMIA itu sendiri. Jadi mungkin pesannya gitu lebih ke apa ya, jalanin aja, benar tadi, ngikutin aja alurnya. Tapi kan dilihat juga dari mereka tuh kayak lagi semangatnya nih mau organisasi gitu, kayak pada sering nanya, kak kapan sih oprek staff gitu, maksudnya dari mereka juga nggak sabaran gitu kan. Mungkin pesan-pesannya ikutin aja setiap proker yang ada, misalnya kayak yang bisa volunteer untuk teman-teman 23, terus ya sering sharing sama kita lah. Maksudnya benar dari kata Bidor, kayak kita bukan pengen jadi orang yang sok tahu, tapi kita lebih sedikit tahu dibanding mereka yang belum ikut organisasi. Nah, jadi lebih kayak tetap semangat lah buat teman-teman 23 ketika memang mau berorganisasi. Terus juga apa ya, kita tunggu deh partisipasi teman-teman untuk bergabung di HIMIA itu sendiri. Jadi jangan pernah ngerasa organisasi itu suatu hal yang bikin males ataupun bikin ngerasa semua apa ya, akademik terganggu. Enggak sih, itu mah biasanya kan juga pada mikir buat apa kalau ikut organisasi itu memperlambat kuliahnya. Ya enggak sih, banyak kok kakak-kakak yang udah lulus tepat waktu, bahkan dari ada mahasiswa prodi lain ya yang 3,5 tahun tuh yang angkatan 20 udah lulus ya, tinggal wisuda doang. Jadi jangan pernah takut lah untuk organisasi gitu. Sama-sama belajar, sama-sama berkembang lah. Justru tambahin dikit, justru kalau di HIMIA ini bagus juga gitu buat menjembatani kalian, keperluan kalian ke Kaprodi, ke dosen-dosen di AP khususnya kalau buat HIMIA. Jadi itu ngebantu kalian juga sih, ngebantu banget untuk ya nanya tugas, nanya ini, nanya itu, untuk konsul, itu bagus sih.
lebih ke ini sih ya berarti menambah relasi. mau nambah relasi. Benar. Ya, ada tambahan lagi? Cukup lah. Oke, ya. Mungkin selesai sudah observasi kali ini dengan mengangkat tema pengembangan organisasi, strategi pengembangan sumber daya manusia dan perencanaan dalam berorganisasi. Nah, gimana nih para pendengar podcast observasi? Udah pada paham kan tentang apa itu organisasi, terus manfaat mengikuti organisasi? Semoga kalian yang masih takut atau masih mikir-mikir gitu buat ikut organisasi, setelah kalian mendengar podcast observasi kali ini, mau ya buat ikut organisasi? Pastilah. Pastilah ya, harus lah ya. Harus. Jadi nggak usah takut, nggak usah ribet gitu, bakal memperlambat kuliah kalian. Buktinya kan narasumber kali ini bisa ngebuktiin gitu betapa pentingnya ikut organisasi. Oke, mungkin cukup sekian dari gua Afkar sebagai moderator kali ini dan Bani maupun Zidan sebagai narasumber. Mungkin kita bertiga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.